Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling Islam. Baiklah, saya Hendaya Irawan sebagai moderator sekaligus pemateri dan rekan-rekan saya lainnya sebagai pemateri. Materi yang pertama akan saya bacakan. Yang pertama, pengertian evaluasi. Penilaian atau sering disebut dengan evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen program bimbingan. Tanpa penilaian, kita tidak mungkin dapat mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan yang telah direncanakan. Penilaian program bimbingan merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bahwa keberhasilan program dalam pencapaian tujuan merupakan suatu kondisi yang hendak dilihat lewat kegiatan penilaian. Sehubungan dengan nilai ini, Serger dan Stone 1996 mengemukakan pendapatnya. Evaluation consists of making systematic judgment of the relative effectiveness with which goals are attained in relation to special standard. Evaluasi ini dapat pula diartikan sebagai proses pengumpulan informasi data untuk mengetahui efektivitas, keterlaksanaan, dan ketercapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Pengertian lain dari evaluasi ini adalah suatu usaha mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan sikap dan perilaku, atau tugas-tugas perkembangan para siswa melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi perencanaan program bimbingan merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang dibuat sudah baik atau belum. Perencanaan program bimbingan dan konseling terdapat dalam kurikulum bimbingan guru BK sering menyebutnya silabus BK. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum bimbingan pada dasarnya terdiri atas dua komponen besar, meliputi pada kompetensi di mana bagian terkecilnya adalah tujuan layanan program. Dua komponen kurikulum bimbingan ini merupakan suatu hal yang khas, sehingga memerlukan cara atau teknik tersendiri dalam melakukan evaluasi. Orientasi utama dari evaluasi tujuan program bimbingan adalah untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan peserta didik dan juga untuk menyediakan arahan untuk perbaikan. Stupelbeam mengemukakan bahwa objektivitas utama dari tipe ini adalah untuk menelaah status objek secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kekurangan. Sebagai upaya pendidikan, khususnya dalam rangka pengembangan kompetensi siswa, hasil-hasil layanan, bimbingan dan konseling baik dinilai baik melalui penilaian terhadap hasil layanan maupun proses pelaksanaannya. Penilaian ini selanjutnya dapat dipakai untuk melihat keefektifan layanan di satu sisi dan sebagai dasar pertimbangan bagi pengembangnya di sisi lain. Yang selanjutnya, tujuan evaluasi program bimbingan konseling Islam. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dan program yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan tertentu. Demikian juga dengan evaluasi atau penilaian. Tujuan dasar penilaian atau evaluasi adalah untuk lebih memahami suatu program. Penilaian program dilaksanakan untuk memperbaiki usaha-usaha yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban meneruskan, memperbaiki dan memberhentikan suatu program. Lebih rinci, tujuan penilaian atau evaluasi program yaitu: yang satu, memperbaiki program; yang kedua, memberhentikan program; yang ketiga, memperbaiki pengajaran; yang keempat, mengukur apakah program berbeda atau lebih baik; yang kelima, menetapkan apakah program efektif atau efisien;
Yang keenam, menentukan tingkat dan jabatan pekerjaan yang diharapkan. Yang ketujuh, menentukan apakah biaya program murah atau mahal. Dan yang terakhir, membantu anggota komite memahami suatu program atau hasilnya. Pembayar, pajak, administrator, partisipan, atau kolega. Yang selanjutnya, fungsi evaluasi program bimbingan dan konseling Islam. Adapun fungsi evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah adalah yang pertama, memberikan umpan balik feedback kepada guru pembimbing konselor untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, memperbaiki atau memberikan informasi kepada pihak pemimpin sekolah, guru mata pelajaran, dan orang tua siswa tentang perkembangan sikap dan perilaku atau tingkat ketercapaian tugas-tugas perkembangan siswa agar secara bersinergi atau berkolaborasi meningkatkan kualitas implementasi program bimbingan konseling di sekolah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Luciana, NPM 1841040044 dari kelompok 8 akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu D, prinsip-prinsip evaluasi program bimbingan konseling Islam. Menurut Gibson dan Mitchell 1981 mengemukakan prinsip yang semestinya diperankan dalam penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program bimbingan konseling Islam, yaitu ada 1. Evaluasi yang efektif menutup pengenalan terhadap tujuan-tujuan program. Yang kedua, evaluasi yang efektif memerlukan kriteria pengukuran yang jelas. Yang ketiga, evaluasi melibatkan berbagai unsur yang profesional. Terus yang E, yaitu ada prosedur evaluasi program bimbingan konseling Islam. Yang A, ada fase persiapan. Pada fase persiapan ini terdiri dari kegiatan penyusunan kisi-kisi evaluasi. Nah, dalam kegiatan penyusunan kisi-kisi ini ada langkah-langkah yang harus dilalui, yaitu ada 1. Keterlaksanaan program hambatan yang dijumpai, dampak terhadap KBM, respon konseling sekolah, orang tua, dan masyarakat, perubahan kemajuan dilihat dari kecapaian tugas, perkembangan, dan hasil belajar, keberhasilan lulusan. Terus ada langkah kedua, yaitu penetapan kriteria keberhasilan evaluasi. Langkah ketiga ada penetapan alat-alat atau instrumen evaluasi. Langkah keempat ada penetapan prosedur evaluasi. Dan langkah kelima ada penetapan tim penilaian dan evaluator. Yang B, ada fase persiapan alat atau instrumen evaluasi. C, fase pelaksanaan kegiatan evaluasi. D, fase menganalisis hasil evaluasi. E, fase penafsiran atau interpretasi dan pelaporan hasil evaluasi. Nah, yang F itu ada lingkup evaluasi program bimbingan konseling Islam. Ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah mencakup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Bimbingan pribadi sosial berarti bimbingan dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi pergumulan-pergumulan dalam dirinya sendiri di bidang kerohanian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Zahra akan melanjutkan materi yang ketujuh, yaitu aspek evaluasi program BKI. Ada 2 macam aspek kegiatan penilaian dalam bimbingan, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana keefektifan layanan bimbingan dilihat dari prosesnya. Sedangkan penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan dilihat dari hasilnya. Aspek yang dinilai baik proses maupun hasil antara lain yang pertama, kesesuaian antara program dengan pelaksanaan. Yang kedua, keterlaksanaan program. Yang ketiga, hambatan-hambatan yang dijumpai. Yang keempat, dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, respon siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan. Yang keenam,
Perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan, hasil belajar, dan keberhasilan siswa setelah menamatkan sekolah, baik pada studi lanjutan ataupun pada kehidupan di masyarakat. Apabila dilihat dari sifat evaluasi, evaluasi bimbingan dan konseling lebih bersifat penilaian dalam proses, yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati partisipasi dan aktivitas siswa dalam kegiatan layanan bimbingan. Yang kedua, mengungkapkan pemahaman siswa atas bahan-bahan yang disajikan atau pendalaman siswa atas masalah yang dialaminya. Yang ketiga, mengungkapkan kegunaan layanan bagi siswa dan perolehan siswa sebagai hasil dari partisipasi atau aktivitasnya dalam kegiatan layanan bimbingan. Yang keempat, mengungkapkan minat siswa tentang perlunya layanan bimbingan lebih lanjut. Yang kelima, mengamati perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Butir ini terutama dilakukan dalam kegiatan layanan bimbingan yang berkesinambungan. Yang keenam, mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggara kegiatan layanan. Materi yang kedelapan yaitu metode evaluasi program BKI. Metode dalam pendekatan evaluasi program bimbingan dan konseling yang bisa digunakan oleh konselor ada 4 macam, yaitu yang pertama metode survei. Metode survei merupakan suatu kegiatan untuk mengenal keadaan yang sebenarnya dari suatu kampus secara menyeluruh, mulai dari lingkungan mahasiswa, dosen pengajar, organisasi kampus, stakeholder kampus, budaya kampus, dan sebagainya. Yang kedua yaitu metode observasi. Sebelum melaksanakan observasi, membuat suatu rencana yang terjadwal dan terinci, apa saja yang perlu diobservasi. Hal ini dilakukan sebagai kesiapan seorang konselor dalam menangani suatu masalah klien. Metode yang ketiga yaitu metode eksperimental. Metode eksperimental di sini untuk mempelajari sekelompok yang apakah tujuan layanan diharapkan itu dapat tercapai atau belum. Apakah layanan tersebut efektif dan efisien atau tidak. Studi eksperimental perlu menggunakan metode ilmiah yang mencakup suatu penetapan yang berupa menentukan tujuan dan metode pencapaian tujuan. Mengembangkan cara untuk membandingkan nilai pencapaian tujuan, menyeleksi satu atau sekelompok kontrol dan eksperimen, membuat proses langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan, dan melihat sejauh mana tercapaian hasil-hasil eksperimental. Yang keempat yaitu metode studi kasus. Metode ini diperlukan untuk mengumpulkan data apa saja permasalahan keadaan seorang murid untuk dijadikan studi kasus. Metode ini banyak memakan waktu dan data yang dihasilkan perlu diuji kembali. Tetapi metode ini juga memiliki keuntungan. Keuntungannya berupa seorang konselor dapat mengungkap kejadian atau fakta yang sebenarnya ketika observasi. Seorang konselor dapat mengungkap masalah secara spesifik dan mendetail. Selain itu, konselor dapat mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan-kegiatan bimbingan yang dilaksanakan. Yang ditekankan pada metode ini yaitu pada perkembangan diri sendiri, murid yang perkembangan kepribadian murid. Dengan adanya berbagai macam metode ini, konselor dapat memilih metode mana yang paling tepat digunakan untuk mengevaluasi program bimbingan konseling di sekolah atau di kampus. Apakah ada peningkatan atau penurunan suatu masalah? Dengan adanya metode ini juga diharapkan dapat mencapai tujuan evaluasi program bimbingan dan konseling. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.